Anda sedang mendengarkan RRI Ternate, siaran khusus seleksi Tilawatil Quran Nasional ke-26 Sofifi. Anda masih mendengarkan tentunya untuk siaran khusus untuk pelaksanaan STQ Nasional ke-26 di Sofifi. Masih bersama saya Ainisa Anggriani dan juga rekan saya untuk malam ini di Lintas Sofi Malam ada Ahmad Ramalan pastinya. Kita berdua ya. Kan gak mungkin kayak Alvin lagi ya. Iya, kita masih enjoy ya. Meskipun dari pagi hingga malam kita masih tetap semangat tentunya untuk menemani Anda pendengar. Baik, untuk Anda juga pendengar ya, untuk di pukul 7 malam waktu Indonesia Timur di Lintas Sofifi Malam, saya bersama Ahmad Ramalan juga tentunya akan menemani Anda. Dan akan ada juga dialog ya, Ahmad ya. Sebagaimana yang kami sudah informasikan melalui udara. Nah, ini pada kesempatan ini Info Arena STQ spesial juga kami hadirkan narasumber dari pendamping hafalan 30 juz dan tafsir bahasa Arab. Ini ada M. Abdul Muwafiq, kemudian juga M. Haikal Lapitan MH selaku pendamping hafalan 100 dan 500 hadis. Nah, ini untuk seluruh peserta kafilah Indonesia, 34 provinsi. Jadi bukan saja dari Maluku Utara ya, tapi ini adalah mendampingi seluruh peserta kafilah dari seluruh Indonesia. Baik. Mungkin Ainisa terlebih dahulu. Ya, sudah ada di sini juga tentunya ada M. Abdul Muwafiq ya. Muwafiq, pendamping hafalan 30 juz dan juga tafsir bahasa Arab, dan juga ada M. Haikal Dapitan MH pendamping hafalan 100 dan juga 500 hadis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ketemu ya. Ya, alhamdulillah. Mau di Ternate, di sini ketemu terus. Dan sangat merupakan sebuah kehormatan bagi kami bisa dihadirkan bisa dihadirkan di studio mini. Studio mini Sofifi lagi luar biasa Baik, ini untuk Anda juga pendengar juga ya, nanti untuk beberapa waktu ke depan saya dan juga Ahmad nanti kita akan berbincang ataupun juga ngobrol bersama M. Abdul juga dan juga M. Haikal ya, sama ya namanya ya, MM di depannya ya. Muhammad. Kita pendengar Islam insyaallah. Amin. Tapi ngomong-ngomong Ai dan Kak Ahmad Ramalan sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, karena pasti juga lelah, kami yakin. Kita sama-sama lelah. Seluruh warga sehat selalu ya. Biasanya jadi lelah. Biasanya hostnya yang nanya ke narasumbernya. Ini narasumber yang nanya, luar biasa loh ya. Senang loh diperhatikan ya. Alhamdulillah. Kita alhamdulillah sehat selama konsumsinya lancar. Alhamdulillah konsumsinya lancar. Sehat juga ya pasti ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik mendengar, kami informasikan juga untuk siaran Info Arena STQ pada malam ini Anda bisa dengarkan melalui 97 FM, juga melalui LPP RRI Ternate.online serta audio streaming www.rri.go.id, aplikasi RRI Playgo, serta RRI Ternate Pro 1 melalui 101,8 FM, juga MW 891 kHz. Jadi malam ini juga kita didengarkan di seluruh Provinsi Maluku Utara. Alhamdulillah. Kayaknya harus diramaikan banget seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia juga mendengarkan kita. Nah, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait dengan kesiapan daripada kedua narasumber ini untuk mendampingi hafalan 30 juz dan tafsir bahasa Arab, ini sangat luar biasa loh Ainisa. Sebenarnya karena ini sangat berat dan butuh tantangan yang memang betul sekali. Kuras tenaga karena kita harus mendampingi para kafilah dari 34 provinsi. Satu provinsi aja kewalahan pasti sebenarnya luar biasa gitu. Nah, gimana nih untuk kesiapan sejauh ini dari Haikal sendiri? Alhamdulillah, kalau untuk penampilan setiap harinya saya bisa hitung. Untuk pagi terhitung peserta, untuk perempuan 7 dan lelaki 6. Untuk persif gitu ya? Persif. Kalau siang juga demikian. Nah, jadi total untuk per hari peserta yang tampil itu antara 25 sampai 26 peserta, campur antara putra dan putri. Jadi kalau pengalaman di lapangan yang saya dapatkan sangat luar biasa peserta, apalagi dari Jawa Barat itu sangat luar biasa hafalan hadisnya. Jadi kalau 500 hadis yang dihafal padahal cuma
disampaikan sambung-sambung hadis saja, tetapi ada peserta dari provinsi-provinsi yang lain yang mereka inisiatif sendiri yang mereka tambahkan dengan sanad dan matan, perawi hadis semua disampaikan, luar biasa. Jadi kalau dibilang luar biasa ya, mungkin hafalannya bukan cuma 500 hadis, mungkin lebih daripada itu. Ini yang membuat, kalau yang saya lihat dari pandangan mata saya melihat bahwa ini sebagai motivasi bagi kami di Maluku Utara, ya bukan ya motivasi buat bagi kami para kaula muda di Maluku Utara untuk lebih giat mempelajari ilmu agama yang sangat luas. Karena kalau kita menganggap bahwa kita paling hebat, padahal ketika event nasional seperti ini kita bisa lihat yang hebat-hebat seperti Ustadz Abdul Somad itu ada di sini. Iya pasti. Jadi ternyata di event STQ ini kita bisa temukan seperti Ustadz Abdul Somad. Bahkan insya Allah lebih, insya Allah lebih dari itu bisa. Insya Allah. Makanya jadi sesuai ketentuan juga kan. Hanya 500 hadis aja ya. Iya, 100 hadis itu dengan sanad dan matannya. Kalau 500 hadis hanya sambungan hadis saja, enggak pakai sanadnya. Jadi sebenarnya saja. Kalau 1000 hadis sebenarnya masih bisa. Masih gitu, bisa ya, masih luar bisa biasa. Bahkan karena kami terharu begitu karena dengan terhura dengan penampilan peserta-peserta yang ada di provinsi lainnya, 33 provinsi yang lain. Maka setelah itu kami minta selfie dong. Saking excitednya gitu ya. Kak Haikal mungkin kagum itu. Soalnya minta berkahnya juga ya kan. Kalau yang ada di sini kan kita lihat bahwa artis yang diminta selfie, kali ini kan coba peserta yang dari hafal hadis, hafal Al-Quran, kita selfie itu kan lebih juga sebuah keistimewaan. Iya, keistimewaan tersendiri. Dan ini merupakan kebanggaan bagi Maluku Utara. Allah datangkan Al-Quran, Allah datangkan para hafiz Al-Quran, para hufaz, muhadis dan muhadisah di Maluku Utara. Insya Allah membawa keberkahan bagi Maluku Utara. Iya, ini saya ke M. Abdul dulu ya, sebagai pendamping hafalan 30 juz dan juga tafsir bahasa Arab. Ini dari sebagai pendamping juga tentunya sudah sempat juga untuk cross check, sudah lihat. Wah, ada yang hafalnya sudah 30 juz, ada yang hafalannya sudah 20 juz. Kira-kira yang paling muda di sana untuk sebagai pendamping yang untuk pesertanya yang paling muda itu hafalannya sudah berapa banyak? Sudah 30 juz. Masya Allah. Perlu kita contoh ya. Bahkan kita saja yang udah tua-tua begini. Usianya berapa ya? Usianya kemungkinan itu 10 tahun. 10 tahun. Iya, 10 tahun. Berarti masih SD itu. Kalau dilihat dari secara fisik ya 10 tahun. Bisa digambarkan. Iya, bisa digambarkan lah seperti itu. Dan itu tuh tanpa putus-putus. Bahkan kalau di saat itu tuh mungkin kalian para pendengar melihat itu kalian pasti. Saya merinding loh dengarnya loh, usia 10 tahun tapi Masya Allah sudah menghafal 30 juz ya. Ini juga sebagai apa ya, sebagai motivasi lah ya, untuk kita semuanya. Bahwa tentunya saat kamu ataupun juga kita semuanya ingin lebih memperbanyak ataupun juga mendalami juga yang namanya Al-Quran, ini tidak memandang usia ya. Itu kan sebuah keistimewaan ya kan. Benar sekali. Usianya sudah di atas 40-an, tidak ada kata terlambat ya. Betul. Untuk lebih mendekatkan diri kepada agama Islam juga tentunya. Betul sekali. Apalagi kita kan Maluku Utara ini kan negeri para raja gitu kan. Al-Muluk. Iya, betul sekali. Dikenal dengan religius. Betul. Ini kita harus kuatkan iman begitu ya. Betul sekali. Dengan hafalan Al-Quran dan juga mendekatkan diri. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagai pendamping juga mungkin situasinya kalau pas mau ngecek juga untuk para pesertanya juga mungkin sudah menjadi tontonan setiap hari ya ketika cek hafalan setiap waktu. Ya, kalau kita ya kan biasa kalau ngumpul gibah ya, ngobrol-ngobrol tidak dipungkiri ya lah ya. Aduh pusing ya. Kalau mereka lebih ke bergiat buat Sang Maha Kuasa Subhanallah. Jadi mereka versinya ngobrol seputar iman, ngobrol iman kan iya ngopi. Tapi kalau ngopinya versi kita lain ya. Kalau kita kamu tahu nggak sih dia itu kayak gini, kayak gitu. Gini Kak, istilah katanya itu kalau mereka aja tuh keluarnya Subhanallah mukjizat gitu ya, karomah. Kalau kita bau mulut. Begitu ya. Ibaratnya seperti Iya. Baik ya. Ya, pendengar Anda juga bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon ya di
08 12 43 50 9690. Ya, baik. Ini saya ke Haikal dulu nih ya. Haikal sebagai pendamping hafalan untuk hadis ya. Ya, betul. Nah, kalau dari pantauan kamu di sana usia yang paling muda itu berapa? Ada yang usianya, ada yang masih ya bawahan 10 tahun juga ada. Ya, rata-ratanya kalau dilihat dari segi fisik ada yang SD mungkin SD sekitar kelas 4 atau kelas 5 begitu. Cuma kalau dilihat di secara pemantauan yang kami lihat semua bahwa hafalan Al-Qur'an itu sebenarnya lebih rumit hafalan hadis karena disampaikan dari siapa ke siapa ke siapa dan sambung-sambung, jadi luar biasa sekali, masya Allah. Mereka bisa menguasai ya. Iya, baru kalau Al-Qur'an kan sambung ayat kemudian dilihat tajwid dan makhrajul huruf. Hadis juga demikian. Itu yang membuat saya terkagum-kagum dengan para peserta yang tampil di sana. Iya, kita melihat untuk STQ ini kita melihat bagaimana kekuasaan Allah memperlihatkan pada kita bahwa saya akan menyanggupi bagi siapa yang mampu ya, bagi siapa yang mau berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada saya. Jadi ini pun juga lebih memotivasi kita ya, tentunya pastinya. Untuk marilah semakin hari usia makin bertambah ya. Makin kita diberikan peringatan sana sini, marilah untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Subhanallah. Jadi seperti Mama Dede ya. Semoga kedepannya begitu. Bahkan kita punya kewajibannya untuk menyampaikan. Bahkan kalau dilihat bahwa bukan cuma momen kita untuk melihat kebesaran Allah atau sesuatu yang Allah berikan kepada diri manusia, kelebihan seperti Al-Qur'an dan hadis yang dihafal, tetapi banyak sekali yang terjadi di bumi Moluku Keraha ini. Di antaranya para sapu-sapu jalan juga dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkah tukang bentor juga. Tukang apalagi transportasi laut itu penuh kan. Subhanallah. Ini pokoknya kita selalu percaya seperti yang saya pernah dengar, ada yang orang bilang bahwa ketika kamu meragukan besok mau makan apa ya, sama saja kamu sedang menyepelekan berkat dari Allah untuk besok gitu. Jadi apapun yang terjadi semua sudah ada yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sekali. Tapi kita pun juga bukan berarti harus malas-malasan ya. Karena tidak semuanya jatuh dari langit ya. Jadi harus kita harus bawahi ya kan. Ya, kita harus tetap berusaha juga tentunya. Dan alhamdulillah juga tentunya untuk pelaksanaan STQ ini juga kita bisa melihat ya bagaimana Sofifi sekarang lebih berwarna, pastinya lebih hidup, lebih better. Lebih rame juga pastinya juga ya kita lihat, terus juga pemasukannya juga untuk masyarakatnya alhamdulillah semuanya bisa merasakan dampaknya seperti yang tadi dibilang dari bentornya mau penjual bensinnya sapu-sapu jalan pun dapat, mau jual cendolnya pun juga dapat ya, dapat semua keberkahan. Ya bahkan juga ada juga yang menonton ya. Saya lihat ada juga panitia yang membagikan makanan ya. Nah, itu kan di situ kita mendapatkan keberkahan juga ya. Betul sekali. Walaupun kita bukan peserta dari STQ juga, tapi ada juga penonton-penonton yang dibagikan makanan. Jadi untuk Anda ya yang di rumah tidak masak bisa datang ya. Oh jangan. Tekor nanti. Iya, benar sekali. Baik, kembali ke pembahasan. Nah, ini terkait dengan tantangan yang pasti ada ya. Pasti banyak. Jadi kita juga mau tahu nih untuk lokasi venue untuk hafalan 100 dan 500 hadis ini kan pasti berbeda juga ya hafalan 30 juz dan bahasa Arab. Kira-kira di titik-titik bahasanya mungkin bisa disampaikan ke pendengar. Juga kalau tidak bisa menyaksikan secara langsung mungkin melalui YouTube juga. Live streaming juga. Jadi kalau untuk hafalan 100 hadis dan 500 hadis itu bertempat di gedung PUPR Provinsi Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara. Itu dekat tiga samping ke kanan dari kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Jadi
Kalau itu mungkin itu ya. Kalau dari Afik lokasi. Kalau untuk venue 30 juz dan tafsir bahasa Arab sendiri nih Kak, itu bertepatan di venue aula DPRD, tepatnya di gedung DPRD, cuman di ruangan sidang paripurna. Nah, buat warga-warga online yang ingin menyaksikan itu bisa streaming di YouTube Maluku STQ Maluku Utara, STQHN ya. Iya, STQHN 26. Iya. Angka Romawi ya. Iya. Maluk 2021 datar Masjid Haful Khairat. Iya. Benar. Itu untuk di arena utama. Kalau di arena kami masing-masing juga ada. Nanti juga tambah PUPR juga tambah DPRD begitu. Iya. Iya masing-masing. Di dalam YouTube itu udah tertera di situ. Iya. Klik-klik aja. Iya, klik-klik juga. Jadi iya. bisa langsung dicari di STQHN Iya. Langsung aja. Langsung dipilih karena di situ nanti tertera juga berbagai cabang atau mata lomba yang sudah tertuliskan. Iya. Mungkin setelah itu bahwa tidak sampai putus dengan saya dengan Muafiq yang akan diwawancarai. Setelah ini nanti para pendengar juga para kafilah-kafilah yang sedang mendengarkan kita di sini bisa mengutus utusan terbaiknya dari masing-masing provinsi mereka. Itu harapan kami bersama. Banyak untuk memotivasi. Karena yang kalau kita dengar, wah luar biasa, ada Hendrik Patarusi, ada siapa itu dari Maluku Utara, belum juga ada yang dari provinsi lain yang bisa memotivasi. Karena yang kita lihat dari Maluku Utara ini ada yang hafalan hadis ada yang hafal Al-Quran juga tilawah mengaji bagus. Cuma kalau untuk hadis tafsir Quran belum begitu nampak. Makanya ada peserta-peserta dari provinsi yang lainnya yang bisa memotivasi kami Maluku Utara, terkhususnya generasi muda juga anak-anak. Itu harapan kami bersama. Nah, tapi sejauh ini untuk para peserta yang entah itu penghafal Al-Quran 30 juz, terus juga untuk hadis, ini kondisi mereka sejauh ini seperti apa? Kalau kondisi mereka sih alhamdulillah sehat-sehat saja. Cuma pendamping mereka atau pelatih mereka mengharapkan mereka untuk fokus dulu. Karena ini kan masih bersaing nih. Karena kalau kita katakan bahwa wah dia ini paling bagus, hafalannya paling hebat, tapi besoknya ada juga yang lebih bagus lagi. Makanya diseleksi terus sampai beberapa hari ke depan kita lihat siapa yang paling terbaik. Sejauh ini kalau dari khususnya dari kafilah Maluku Utara sudah ada. Sudah. Kafilah Maluku Utara. Kalau dari Maluku Utara bagus, top bagus. Tapi untuk melihat kekurangannya juga saya tidak bisa sampaikan di sini kan nanti. Karena semua kan mempunyai kekurangan dan kelebihan. Jadi tidak punya hak penuh untuk menyampaikan. Kalau untuk fans saya sendiri dari Jawa Barat luar biasanya. Ada apa ini sama Jawa Barat? Karena itu yang saya bilang mau hadirkan di sini. Karena di samping Jawa Barat siapa? Ukti atau Akhi? Iya, Akhi ya. Mungkin Ukti nanti datang ke sini jadi lain lagi. Hafalannya hilang semua nanti. Kalau mau datang ke sini nanti yang Ukti sama Ukti yang dihadirkan atau Afik bisa hadirkan mungkin. Insyaallah. Hadirkan di sini dan hadirkan di rumah. Untuk finalnya nanti kira-kira kapan? Finalnya nanti hari Kamis. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar babak semifinal insyaallah. Jadi nanti kalau sudah ada yang masuk di babak final, kita minta juga pastinya untuk bisa insyaallah bisa dong. Bisa sekali betul. Iya baik. Nah ini kalau untuk kalian berdua sendiri sebagai pendamping, ada tidak sih untuk beberapa hari belakangan ini sudah berlangsungnya STQ ini, ada tidak kesulitannya, ada kendalanya? Ini yang tadi juga saya tanyakan terkait kendala. Jadi ketika kalau untuk hadis nanti sebentar Afik yang sampaikan juga di bidang Afik. Kalau untuk bidang hadis itu mungkin kesulitan dalam menyambung hadis. Nah, jadi ketika disampaikan masing-masing beda ya. Kalau dari hafalan 100 hadis itu biasanya diminta dari ujung siapa yang meriwayatkan hadis ini. Tapi kalau untuk dari hadis 500 hadis itu tinggal sambung hadis saja. Jadi kelihatannya sama-sama sulit.
Ya, tapi kalau saya bilang itu yang 100 hadis itu karena disampaikan dari sumber yang aslinya gitu. Tingkat kesulitannya di situ. Gitu, ya. Tapi yang membuat nilai plus dari masing-masing peserta itu disampaikan lebih dari itu. Itu yang sangat luar biasa. Iya. Jadi bukan cuma kefasihan dalam menyampaikan hadis, bukan cuma itu, tetapi disampaikan sumber sanad matanya semua jelas. Ya, itu yang sangat luar biasa. Bagaimana hadis itu dhaif, nilai juga ya. Jadi kalau tingkat kesulitannya mungkin cuma itu Dewan Hakim tindis bel, sambung lagi, dilupakan lagi, diulang lagi, tapi tidak di bagian itu, bagian yang lain. Jadi ada potongan hadis disampaikan ke potongan yang kedua lagi. Nah, jadi nanti dia sambung lagi. Oh, ingat, kalau dia lupa berarti lanjut bel yang kedua kali sambung ke hadis yang berikutnya. Kalau untuk hafalan 30 juz sendiri? Kalau untuk hafalan 30 juz sendiri itu saya merasa kesulitan. Kesulitan sama diri saya sendiri. Kenapa saya belum bisa menjadi seperti apa yang mereka tampilkan? Sama ya, saya juga. Saya jadi insecure, Wak, begitu ya. Ceritanya apalagi ketika saya mendampingi peserta. Dan dia itu anak kecil, itu saya sebagai orang dewasa itu sangat antusias gitu. Kapan ya saya bisa kayak begini gitu? Kapan selalu sholawat gitu kan? Harus optimis ya. Jadi kesulitan dengan diri sendiri ya, bukan dengan peserta ya. Insecure deh bawaannya. Tapi kalau menurut saya melihat Afik ini sangat cerdas karena dia pandai dalam 5 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Barat 5 bahasa bisa dia. Saya jagonya bahasa Turki. Bukan Korea, bukan ya? Korea, Turki, Korea, bahasa Inggris. Kalau saya lebih ke Perancis. Saya sama bahasa hati. Saya kolbu ya, subhanallah. Kolbu sama kolbu ketemu jadinya cinta aja. Oke. Baik. Ini untuk Haikal juga ya, dan juga Hafik ya. Iya. Ini nggak kerasa sudah mau hampir untuk beduk ajan salat isya ya. Kita pengen tahu juga nih harapan kalian sebagai statement mungkin. Pendamping untuk hafalan hadis dan juga hafalan 30 juz. Harapan kalian seperti apa? Harapan saya ke depan bahwa seluruh generasi mudi Maluku Utara, termasuk generasi muda, ini harapan saya ke depan bahwa nanti setelah ini lebih banyak lagi dibangun pondok pesantren ataupun rumah-rumah untuk mendidik para penghafal Quran dan penghafal hadis, terutama hadis karena hadis ini masih kurang. Kalau dilihat paling banyak hafalan Quran sama tilawah. Hadis juga harus diperkuat juga di sini dan ini bisa memotivasi bagi kita semua generasi muda dan orang tua. Mari jangan terlalu banyak condong anak-anak kalian kepada hal-hal keduniaan, tetapi harus stabilkan dengan akhirat. Karena pasti kita akan ditanyakan di akhirat nanti untuk apakah kamu telah mendidik anak kamu dengan didikan terbaik ataukah tidak, kan orang tua yang akan mempertanggungjawabkan amal-amal termasuk didikan kepada anaknya. Itu harus lebih dipertajam lagi tentang keagamaan anak tersebut. Ini juga memotivasi Haikal juga untuk segera berkeluarga. Betul. Insyaallah bisa menyampaikan kepada anaknya. Betulnya. Jadi nanti ke depan saya punya keluarga, insyaallah dengan momen XTK ini dapat menjadi contoh. Dapat menjadi contoh dan anak-anak saya juga ke depan mudah-mudahan bisa seperti yang saya lihat. Insyaallah. Yang paling berharap jodoh ya nanti. Insyaallah jodoh juga yang bisa yang tampil-tampil seperti itu. Yang penting akhlaknya yang baik ya. Betul. Dan kalau dari saya sendiri Kak, kekurangan fisik tuh bukan berarti kita harus insecure sepenuhnya. Bahkan di 30 sana kekurangan fisik, tetapi dia mempunyai mental dan semangat yang kuat. Saya tuh nangis kalau lihat gitu udah. Pastinya Kak, itu merinding banget. Apalagi dia mampu menjaga dirinya dengan Qur'annya. Kan itu tidak mudah. Itu semua keistimewaan ya Kak. Jadi harapan dari Hafik sendiri? Dari Hafik sendiri karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
yang berarti sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Begitu simpelnya. Semoga di Jazirah Muluk ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri kita penuh dengan Qur'aniyah di dalam hidup kita. Begitu. Insyaallah. Baik, Masya Allah. Terima kasih ya. Ini obrolannya sangat baik ya, pasti dong ya. Selain kita tahu bagaimana aktivitas dari pendamping, pesertanya juga seperti apa, ya kita jauh lebih tahu juga bahwa ternyata ada peserta yang punya kekurangan fisik tapi semangatnya untuk belajar Al-Quran itu sangat antusias sekali. Ada yang buta juga ya. Ada yang bahkan ada yang buta, ada yang bahkan ada yang tidak bisa mendengar. Mohon maaf itu, tapi memang karena sekali lagi kan kekuasaan Allah betul sekali. Tidak ada yang bisa karena menandingi. Jadi tidak menutup kemungkinan kan orang yang dengan punya kekurangan fisik, tapi dengan sisi lainnya kelebihannya Allah berikan mukjizat gitu ya. Kehebatan yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh kita gitu kan. Seperti hafalan, benar-benar semuanya. Membuat kita terpukul, agak malu sebenarnya. Dengan fisik yang sempurna, apa kabar dengan hafalan kita ini? Betul sekali. Oke, mungkin dengan harapan juga yang sudah disampaikan mengakhiri kebersamaan kita dalam Info STQ di sisi obrolannya, karena nantinya juga ada informasi yang bakal diupdate oleh rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan di beberapa titik yang tersebar di lokasi STQ. Baik. Di Sofifi. Sekali lagi terima kasih untuk Haikal. Sama-sama. Jaga kesehatannya ya. Amin. Semoga kami masih berlangsung sampai sukses. Kami masih insyaallah tentunya untuk obrolan selanjutnya bersama dengan pesertanya. Insyaallah. Pendengar, untuk kaum musliman dan juga muslimin untuk di area kota Sofifi dan juga sekitarnya sudah pukul 19:31 waktu Indonesia Timur. Sudah waktunya untuk beduk azan salat Isya dikumandangkan untuk wilayah kota Sofifi dan sekitarnya.